Jadi ada beberapa informasi yang kita harus sampaikan ke dokter sebelum nanti kita tindak lanjuti untuk masalah otopsi ini, dokter. Yes, exactly. Langsung saja kita sudah siap ya. Jenazah juga sudah siap untuk segera adopsi. Otopsi. Otopsi. Kita ambil dulu, kita akui dulu. Kalau nggak kita adopsi nggak bisa diotopsi. Nama beliau adalah Bapak Ridwan, bukan Kamil. Betul. Ya, memang bukan kan. Umur nggak ada yang tahu. Ya memang, kalau umur gak ada yang tahu, tapi meninggalnya usia berapa dong? Kan ada itu KTP, identitas yang kita kantongi. Ini 68 tahun. Berapa? 68. 68 tahun. Iya betul, dan tempat kematiannya di sebuah restoran lambat saji. Cepat saja ya. Ini lambat, ini lambat sekali. Oh ada emang yang kita duduk setengah jam, es sampai habis baru makan, baru datang. Iya betul, itu nama jenis makannya fast track kalau nggak fast food. Kayak mau ke depan itu ya. Dan kita sudah kehadiran dengan Ibu Stefani. Ibu Stefani sebagai ahli 456 di mana dia. Susah loh datengin dia susah. Iya. Ibu Stefani mama. Emang dia mau ngelatih Zumba? Maksudnya dia sebelum otopsi kan 456 baru dia mulai. Yang ada juga trituan. Iya, sorry. Bu Stefani kalau di sini. Dan kita lihat di sini ya. Ini sepertinya Tapi jenazahnya kayaknya happy karena dia dalam kondisi tersenyum. Iya, tersenyum dan pipinya blasing merah. Gitu. Oh dia senyum. Masih ada urat-uratnya ya ketarik ya. Jadi tidak ada yang mencurigakan dari makanan, dari Ini laboratorium dari juga. restoran yang kami datangi, Bu Stefani. Ini makanan-makanan yang dihabiskan oleh beliau di mejanya. Itu di restoran yang Tidak ada benda-benda yang mencurigakan ya. Ya, dan makanannya habis. Habis. Kalau misalnya ada indikasi diracun atau di Betul. apa, nggak mungkin lah sampai makanan itu habis baru bereaksi. Oke. Pasti ada yang aneh dengan Maaf ya Bu, maaf Bu Oh, iya. Stefani. Ini lihat ya, biar jelas semuanya. Ini makanannya habis. Nggak habis semua. Rakus. jangan comeli. Lihat posturnya. Oh iya. Kan harus habis kalau nggak berangkat nanti dua-duanya. Food wasting itu nggak boleh, memang harus habis. Ya. Bagus. Gimana dokter, indikasi awal kita melihat kondisi jenazah, apakah benar ini serangan jantung apa ada indikasi ke arah pembunuhan? Karena kan ada ciri-ciri dia lebam-lebam ya. Iya. Mungkin dokter lebih tahu ciri-ciri lebam karena keracunan atau lebam karena dibanting suami itu bagaimana bedanya tuh? Beda. Beda. Itu KDRW. KDRT. Kekerasan dalam rumah warga. Ya, baik gimana dokter? Kalau saya lihat ini kok lebamnya warnanya agak beda ya. Kenapa? Biasanya kan kalau serangan jantung itu biasanya sih ya lebamnya tuh agak-agak justru kebiruan. Oh kebiruan. Kebiruan. Ini kok merah terang. Oh mungkin lebamnya lebam Samson? Bam Samson. Oh beda. Aku yang lemah tanpamu. Cabi-cabinya mirip soalnya. Iya, cabi-cabi mirip. Lebih ke Berarti jantung nggak mungkin. Dia ada riwayat sakit nggak sebelumnya? Wah, saya nggak tahu, saya bukan keluarganya nih. Dari tadi. Kalau arahnya diracun atau indikasinya ke arah pembunuhan, saya cek kontak di handphonenya juga nggak ada orang yang bermusuh nama dia. Betul. Dia terakhir ngirim chat itu cuman ngirim gift di grup bapak-bapak gitu. Sepi sih? banget grupnya. Iya. Ada. Ada yang balas. Iya. Ada yang balas tuh. Mantap hambaku. Emang begitu. Pengalaman nih kayaknya. Dan di restoran ini juga kita udah cek. Ini aman-aman aja, sebenarnya nggak ada yang mencurigakan dok. Makanya Gimana kalau kita tanya sama omnya? Siapa? Itu bukan omnya. Bukan. bukan. Kalau racun tuh wajahnya kemerahan. Lebamnya tuh lebih ke arah merah. Kalau lebam merah ya ke merah. Ya kayak ini kan kayak cherry ya, cherry red. Lebih ke merah jamban ya. Jambu. Saya curiganya tuh ke arah ya kalau keracunan bisa, tapi antara dua, keracunan sianida atau keracunan monoksida, karbon monoksida. Pokoknya racunnya itu yang menyebabkan darah itu bisa menerima oksigen, tapi oksigennya itu nggak bisa masuk ke jaringan, makanya merah kayak gini darahnya. Tapi sebelum kita lakukan otopsi, maaf nih nanya pengalaman dokter Stefani, pernah nggak ada kejadian-kejadian yang di luar Nurul gitu? Naral. Anak Gak habis istri kan, gak habis. Iya. Ya, ada nggak dalam, iya kan berurusan dengan jenazah, tadinya ada nyawanya gitu, terus Beberapa kali ada sih kejadian yang saya nggak bisa jelaskan ya secara kedokteran. Jadi gak masuk haikal. Nggak masuk. Di absen satu-satu. Saja lu pada salah ngomong. terus contohnya seperti apa dokter? Coba jelasin dok. Jelasin. Semua
dong. Ya lu aja pada ngaco ngomongnya. Nih, yang ada kita ngelawak mulu bangun lagi nih orang. Coba apa aja contohnya, Dok? Ya kayak waktu itu kan saya sempat yang meriksa jenazah anak-anak. Jadi memang waktu itu saya dititipin mainan sama ibunya anak ini. Oke. Jadi mainannya itu mainan yang udah lama anak ini pengen gitu. Terus nanti misalkan anak ini dipetikan, tolong dong apa tahu ini samping petinya. Oh, ditaruh. Jadi biar anak ini ya dikubur bersama dengan mainannya gitu. Waktu saya lagi nyiapin anaknya ini, saya pakein baju, mainan itu ini saya taruh di meja sebelah. Terus ya pernah kan saya sambil saya rapiin rambutnya gitu, saya lihat mainannya. Tadinya posisi tiduran kok tiba-tiba duduk. Itu kan mainannya kan boneka plastik. Yang tangannya tuh bisa duduk gitu. Kenapa tuh? Pengen fokus aja. Pengen fokus dengerin gitu, Dok. Itu kejadian hanya sekali atau ada kejadian Pernah lagi yang... gitu. Beberapa kali karena waktu Terus dokter nanggapin itu, kondisi itu gimana? Menghadapi hal ya, seperti Mas, itu. itu cuma bagian dari pekerjaan. Oke. Tapi Ya kalau paling ya kalau misalkan saya tahu ya jenazahnya ini mungkin meninggalnya dia masih merasa sakit dulunya sebelum meninggal, merasa takut, ya kita doain aja. kenapa dari semua jenis kedokteran, kenapa diangkat aja kenapa bangun? Gerak sendiri. Masa sih? Aman. Lanjut, Dok. Komandan. Saya komandan di sini. Ngomong-ngomong bagaimana hasil dari Informasi yang kita kumpulkan. Kasihan Pak. itu Pak? Hasil maaf Pak. Aku harus minta maaf. Hasil otopetnya gimana? Otopsi. Otopsi ya. Maksudnya tuh otopet. Tempat kita pergi ya. Maksudnya tuh ini loh Bu. Maksudnya tuh otopsi kepepet. Jadi kan kita cepat ini pengerjaannya. Bagaimana nih hasil Otopet. otopsinya dokter? Tadi saya sih curiga karena lebah mayatnya ini kan warnanya merah terang. Itu memang ada salah satu ya keracunan yang ciri-cirinya tuh sesuai dengan temuan saya ini. Oh jadi ini bukan. Allah, sengaja diracun. Diapain lu, Andika? Nah itu nanti perkara penyidik itu, tapi yang saya temukan seperti itu. Oh jadi ini bukan kena serangan janwe? Jantung. Orang kena jamwe mati juga sih. Mati juga kalau. Iya, Andika. gitu. Saya soalnya informasinya katanya bilang kena serangan jantung. Iya. Gejalanya soalnya kan mati mendadak dia. Oke, Kan oke, biasanya oke. kalau orang mati mendadak itu paling banyak penyebabnya memang serangan jantung. Apalagi misalkan nggak ada riwayat penyakit sebelumnya, kan bisa aja nggak kedeteksi. Iya. Gitu. Andika, Ini saya mau tanya nih dokter. Teh Stefani ini kan banyak apa namanya? Apa, Dan? Dokter Apa dah? Kenapa? Apa ini? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa sih? saya tuh mau nanya apa ya? Saya tuh udah tadi bingung dok. Udah ditanya semua ya? Belum. Hah? Belum. Dokter ini kan dokter forensik kan? Iya. Apa bedanya? Dokter forensik dengan dokter for you to remember. Kenapa? Maksudnya dokter memilih spesialis Nah, forensik. tadi tuh saya pengen tanya itu juga komandan. Iya, Maksudnya kan banyak bidang kedokteran yang lain. Nah, Iya. dari sekian banyak bidang, kenapa pilih dokter forensik? Apakah karena pasien yang nggak bisa ngelawan, nurut aja gitu maksudnya? Pasiennya nggak bisa ngelawan, nggak protes, dan nggak pernah bohong. Oh, Nggak pernah bohong. Dokter ini kan viral banget ya di media sosial karena konten mistis Ya. atau menemukan hal yang tidak bisa dijelaskan dari sisi medis saat melakukan otopsi. Iya. Nah ini mistis-mistis apa dok yang pernah? Kalau Itu saya tadi sih kan bilangnya, salah satunya yang mainan tadi. Ada Terus lagi nggak yang yang lain ada, Dok? lebih bikin Iya. dokter kaget gitu? Iya. banyak sih beberapa. Nah, pindah lo kan bisa dari situ. Pindah lo. Fokus, biar fokus. Takut. Nah jadi saya sih bilang kejadian mistis itu ya saya kejadian yang saya nggak bisa jelaskan Ya, secara betul. sains gitu. Betul. Ya temuannya misalkan saya nemu benda-benda aneh gitu di dalam waktu saya ngotopsi dan saya nggak tahu gimana caranya benda-benda itu masuk ke badannya korban yang saya periksa. Contohnya Iya, apa? contohnya apa? Seaneh apa? Kayak misalkan dulu pernah ketemu ya ada jarum gitu atau apa kayak silet di dalam saluran cernanya. Tapi waktu saya periksa saluran cerna atasnya itu nggak ada luka sama sekali. Berarti masuknya dari mana itu? Nah itu nggak bisa Dok, saya jelaskan. waktu dokter nemuin jarumnya, Heeh. dokter cek nggak di sebelahnya itu? Ibu-ibu lagi begini. Ada kancing gitu mas.
tahu. Iya sih, namanya juga nanya. Iya kan namanya juga nanya. Kan nanya, ada Dibasahin jarum. dulu, dibasahin, Iya, baru basahin, dimasukin baru tuh. masukin. Iya, Dia iya. siapa tahu gitu. Takutnya iya. Ben, tengkulak. Tengkorak. Ini dulu waktu masih hidup tengkulak ya. Waktu masih hidup tengkulak. Iya, iya, beneran. bener. Kerjanya tengkulak. Kerjanya tengkulak dulu. Rentenir. Iya, rentenir. Sekarang, oke. Kalau setelah Bu Dokter menemukan itu, apakah Bu Dokter mengkonfirmasi pihak keluarga? Kenapa sampai ada hal-hal Benda-benda seperti itu. itu? Pasti misalkan hasil pemeriksaan saya komunikasikan ke penyidik. Ya, Oke. saya bilang saya ketemu seperti ini, gitu. Saya ketemu benda-benda ini, tapi saya nggak tahu masuknya gimana. Dan biasanya dari penyidik nanti akan komunikasikan lagi ke keluarga. Pernah nggak ada kasus kematian misterius dan akhirnya dokter dapat bantuan dari entah bisa bilang arwah atau Iya, apa betul. dari yang bersangkutan yang sedang Yang diotopsi, membuka. Oh. yang akhirnya menuntun dokter untuk mengungkap ternyata ini arahnya Gak bisa kalau dibantu sama yang bersangkutan kan dia pada nyangkut. gimana bantunya ya? Iya, orang pada bersangkutan. Ditimpuk dulu biar jatuh. Iya makanya. Maksudnya yang jenazahnya gitu. Iya, sama orangnya. Pernah nggak ada kejadian begitu? Oh kok saya sih nggak. Nggak ya? Biasanya yang datang ke saya paling nggak cuma terima kasih. Kalau nggak misalkan mereka belum rela, mereka nangis. Tapi seringnya itu yang lihat orang lain. Oh. Ya, kayak dulu pernah ya, saya tuh baru pulang dari kantor. Oh. Itu kan saya sendiri di mobil. Iya. Saya lagi tengah-tengah lampu merah, tiba-tiba ada pengamen. Oh. Terus saya kasih uang kan. Nyanyi lagu mungkinkah nggak tuh? Enggak. Enggak. Ah, Maunya, maunya. orang lagi jelasin. Saya nggak tahu. Mungkinkah gitu kan? Biar nggak seram, biar nggak seram. Iya. Nah, terus tiba-tiba pengamennya biasa ngomong, makasih ibu. Iya. Tiba-tiba dia ngeliat ke kursi belakang saya, terus dia bilang, dadah adek, dadah. Gitu. Padahal saya lagi sendiri. Dan Anda sedang mengotopsi jenazah anak kecil? Jenazah anak-anak waktu itu sebelumnya. Ya Allah, berarti dia ikut sama ibu. Tapi dokter Stefani udah kayak gitu-gitu mah udah biasa ya maksudnya. Ya udah biasa. Ya udahlah ya. Saya nganggapnya ya, pokoknya mereka tahu saya udah melakukan tanggung jawab saya Iya. sebaik-baiknya. Misalkan mau saya doakan ya pasti saya doakan. Iya. Ada ritual tersendiri nggak sebelum melakukan otopsi? Nah, pasti ya Misalnya doa sebelum Cak telur dulu atau Jak telur kawin, jak telur. Ngapain jak telur? Orang otopsi. kan ritual. Betot ayam. Sop suapan. Kan beda ini kedokteran, Waktu ibu, medis. maaf, waktu pas pengamen bilang dadah adek, ibu sempat tengok atau ibu diem aja? ya saya nengok ke spion tapi Tapi nggak ada. Berarti kalau misalkan dokter udah bilang udah biasa ketika nyetir di belakang pengamen ngeliat ada anak-anak, dokter ngeliatnya nggak ada. Ngeliatnya nggak ada, saya lihat di spion tuh nggak ada. Tapi kalau terjadi lagi dan dokter begitu ngeliat di spion ada, sebenarnya nggak perlu takut. Cukup keluarin handphone, terus bilang sama yang di belakang. Sesuai aplikasi ya? Ya. Saya detektif partikelir. Anda detektif? Ya, Kerjaannya berarti menyelidiki kasus kasus misteri tentang yang pelaku tidak. dan pelaku Dan apa ya yang lucu? dan korban. Dan korban ya. 2 pertanyaan 50.000 ya. Kena deh.